Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zola Arsalanisi dari kelas 12 PS3 nomor absen 19. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu novel sejarah berjudul Tetralogi Pulau Buru, karya Pramoedya Anantathur. Pramoedya Anantathur membuat roman sejarah yang dikenal sebagai Tetralogi Pulau Buru. Tetralogi ini memiliki 4 serial: Bumi Manusia 1980, Anak Semua Bangsa 1980, Jejak Langkah 1985, dan Rumah Kaca 1988. Tetralogi Pulau Buru diambil dari latar belakang terbentuknya negara Indonesia pada abad ke-20 yang menceritakan bagaimana sejarah Nusantara di masa lampau. Pram sapaan akrab Pramoedya Anantathur merupakan seorang sastrawan terbaik Indonesia. Karya-karyanya sudah dikenal hingga mendunia. Semua karyanya tidak terlepas dari Indonesia yang dibentuk menjadi sebuah rangkaian tulisan. Bumi Manusia, jilid pertama dari Tetralogi Pulau Buru adalah Bumi Manusia. Buku yang berlatar awal abad ke-19 dan abad ke-20 ini menceritakan seseorang pemuda Jawa keturunan ningrat bernama Minka. Minka bukanlah nama yang sebenarnya, tapi berasal dari kata monke atau monyet yang digunakan untuk panggilan si tokoh utama yang dipilihkan oleh gurunya. Tokoh Minka merupakan anak seorang bupati yang bersekolah di Hogere Burger School atau HBS Surabaya. Konon Surabaya memiliki anggapan bahwa kegiatan menulis menjadi suatu hal yang terpenting. Minka dikenal sebagai putra pribumi yang cerdas dan pandai menulis, yang kemudian karyanya dipublikasikan di koran. Bumi Manusia menggambarkan karakter Minka sebagai pemuda yang revolusioner, kerap menantang ketidakadilan terhadap bangsanya. Bumi Manusia juga menjadi roman pertama yang akan difilmkan di layar lebar Indonesia yang disutradarai Manung Bramantyo. Pram dalam tetralogi pertamanya menggambarkan betapa terpuruknya kondisi pribumi dalam hegemoni kolonial, penindasan semena-mena, pergundikan, dan munculnya strata sosial menempatkan pribumi di kelas paling rendah. Kondisi seperti ini membuat Minka melakukan perlawanan dengan membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Pertemuan Minka dengan sang mertua, Nyai Antasarah, juga menjadi katalisator jiwa perlawanan yang dimiliki Minka. Sejak awal, Nyai menanam kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Nyai Antasarah merupakan seorang nyai simpanan Herman Melema. Robert Melema dan Annelies Melema adalah dua anak hasil perkawinan yang tidak pernah dianggap sah di mata hukum pengadilan kolonial Belanda. Pada akhirnya, Minka dinikahkan dengan Annelies. Keduanya harus menjalani kisah pahit karena hukum memisahkan hubungan mereka. Annelies pergi ke rumah istri sah Herman Melema yang digunakan sebagai tempat pengasingan sampai akhirnya Annelies jatuh sakit karena jauh dari suaminya. Sedangkan Minka dan keluarga Bergerich Wittensdorf mencari cara untuk menjawab masalah yang ada. Kedua, Anak Semua Bangsa, kelanjutan dari jilid pertama Bumi Manusia ini menceritakan pertemuan Minka dengan seorang pria yang juga bersekolah di HBS Surabaya. Minka bertemu dengan Trunodongso,
seorang petani yang menolak tanah disewakan secara paksa kepada perusahaan gula milik kolonial. Kejadian ini semakin meyakinkan dan menyadarkan rasa nasionalisme Mingke. Selain itu, pada anak semua bangsa, Mingke dihadapkan dengan kenyataan bahwa Annelies meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Hal ini membuat Mingke dan keluarga semakin terpukul. Dengan menulis, Mingke menyusuri wilayah lain selain tempat ia menatap di Wonokromo. Semakin banyak orang baru yang berkenalan dengan Mingke, semakin membentuk karakter dalam penulisan tentang persoalan yang ada. Seiring kemajuan dunia modern, pribumi ditawarkan kebudayaan Eropa, sehingga saat itu pribumi terkesima akan perubahan yang terjadi akibat pengaruh Eropa. Mingke mulai berkenalan dengan gerakan anti-kolonial di berbagai dunia. Mingke menilai bahwa sikap pesimistis dan perasaan menerima saat diperbudak oleh bangsa Eropa adalah sebuah jeratan dalam biaya maju yang ditawarkan kepada kaum pribumi. Melalui tulisan, Mingke meyakinkan bahwa ia bisa memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada bangsanya, seperti penindasan, hukum kolonial yang semena-mena, atau para birokrasi pemerintah pribumi yang rela diperbudak demi mendapat sebuah pangkat. Ketiga, Jejak Langkah. Ini adalah buku ketiga dari lanjutan seri Anak Semua Bangsa. Di buku ini diceritakan Mingke melawan pemerintah kolonial dengan membentuk organisasi serta membangun pers. Itu digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa agar terlibat melawan kolonial. Pada tahun 1901, Mingke melanjutkan sekolahnya di School of Leading Van in Artesen atau Stovia, atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Siswa yang sekolah di sini akan dipekerjakan oleh Gubermen atau pemerintah kolonial Belanda. Semenjak sekolah, Mingke tidak pernah berhenti untuk menulis. Tulisan banyak yang berkaitan dengan mengkritik pemerintah dan diterbitkan di koran. Dengan membawa massa untuk melakukan perlawanan, perlahan organisasi kerakyatan lahir di antara Budi Utomo, petani Samin, Serikat Dagang Islam, dan masih banyak organisasi. Tokoh-tokoh revolusi juga kerap hadir dan bermunculan. Sadikoen, Cipto, Haji Nasbat, Marco Samdenan, Haji Molek, Haji Samadi, Princess Van Kasiruta, istri ketiga Mingke, Siti Soendari, dan beberapa tokoh lainnya. Medan Praije semakin dikenal masyarakat pribumi sebagai koran penerbit yang memuat persoalan tentang penindasan yang dilakukan oleh Burman. Namun, Medan Praije mendapat sorotan dari Gubernan dan mendapatkan peringatan. Mingke saat itu sebagai pemimpin Medan Prijaji ditangkap dan dibuang di tempat pengasingan. Sebelum ditangkap, Mingke telah mengantisipasi penangkapannya. Sebelum ia beserta kawan seperjuangannya melakukan pertemuan yang membahas nasib Medan Prijaji dan beberapa organisasi bentukan Mingke. Hasilnya telah disepakati agar Medan Prijaji dan organisasi tetap beroperasi semasa Mingke menjalani masa penahanannya. Penangkapan Mingke adalah langkah Guberman untuk membendung kesadaran yang dibangun olehnya, yang terbangun lewat koran dan keikutsertaannya dalam organisasi. Sebagai penutup jilid ketiga seri ini, Pram menyisipkan pesan, didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan.
Rumah Kaca. Buku keempat ini menampilkan sosok tokoh pengemanan seorang juru kearsip asal Manado yang diberikan pemerintah untuk mengawasi pribumi, khususnya mengawasi Mingke pada saat berasa dalam pengasingan. Pengamanan telah mengetahui tokoh-tokoh yang dapat memengaruhi pribumi dan ingin menenggelamkan penahanan. Kegiatan surat menyurat selalu diawasi olehnya. Pengamanan yang diperbudak oleh jabatan yang menimbulkan kegelisahan dan kerisauan saat ia merasa menjaga orang yang dapat memengaruhi pribumi lainnya. Cerita jilid 4 ini diakhiri dengan situasi mengecewakan. Mingke meninggal usai melihat media dan organisasi yang dibangunnya selama ini direbut oleh gubernur kolonial. Meski begitu, pengaruh Mingke masih selalu membekas budi pribumi. Tetralogi Pulau Buru ini adalah karya sejarah dari Pramudia yang menggoreskan tinta mengenai keadaan pribumi Indonesia yang tertindas oleh kaum kolonial. Karyanya dibuat ketika perang mendakam di Pulau Buru. Konon ia selalu menceritakan ulang roman sejarah ini pada teman-temannya yang berada di pulau yang sama sebelum menjadi sebuah buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.